Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 24I ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, itu tugas kimia dasar tentang studi kasus stoikiometri dalam reaksi kimia industri dengan menganalisis efisiensi produksi amonia. Oke, langsung saja masuk ke materi. Stoikiometri merupakan aspek fundamental dalam kimia yang memainkan peran krusial dalam industri kimia modern, khususnya dalam bahasa optimalisasi proses produksi. Dalam era industrialisasi yang semakin kompetitif, pemahaman dan aplikasi yang tepat dari prinsip-prinsip stoikiometri menjadi kunci keberhasilan operasional industri kimia. Produksi amonia atau NH3 melalui proses Haber-Bosch merupakan salah satu contoh konkret pentingnya penerapan stoikiometri dalam industri. Proses ini pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 dan hingga kini tetap menjadi metode utama dalam produksi amonia global. Reaksi dasar yang terjadi adalah N2 dalam kurung G plus 3H2 dalam kurung G menjadi 2NH3 dalam kurung G. Ya, selanjutnya signifikansi produksi amonia dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Amonia merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk nitrogen. Permintaan global mencapai 230 juta ton per tahun. Nilai pasar global mencapai USD 70 miliar. Yang kedua yaitu aspek pangan. Pupuk berbasis amonia mendukung produksi pangan untuk 50% populasi dunia, berperan vital dalam intensifikasi pertanian modern, kontributor utama dalam ketahanan pangan global. Yang ketiga, aspek lingkungan. Proses produksi mengkonsumsi 3-5% dari produksi gas alam global, berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, membutuhkan optimalisasi untuk keberlanjutan keuntungan. Lanjut, beberapa masalah utama yang diidentifikasi dalam proses produksi amonia adalah efisiensi konversi. Bagaimana mengoptimalkan tingkat konversi reaktan menjadi produk? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi konversi? Bagaimana pengaruh kondisi operasi terhadap yield reaksi? Penggunaan bahan baku. Bagaimana menentukan rasio optimal antara gas nitrogen dan hidrogen? Apa strategi untuk meminimalkan kehilangan bahan baku? Bagaimana mengoptimalkan penggunaan katalis dalam reaksi? Kontrol proses. Bagaimana mengoptimalkan parameter untuk hasil maksimal? Apa pengaruh fluktuasi kondisi operasi terhadap yield? Bagaimana strategi pengendalian proses yang efektif? Aspek ekonomi dan lingkungan. Bagaimana menyeimbangkan efisiensi produk dengan biaya operasional? Apa dampak optimalisasi terhadap jejak karbon? Bagaimana strategi untuk meningkatkan keberlanjutan proses? Selanjutnya yaitu metodologi perhitungan stoikiometri, analisis perbandingan mol reaktan. Yang satu, perhitungan teoretis, penentuan rasio mol N2H2 berdasarkan persamaan reaksi seimbang. Evaluasi kebutuhan teoretis gas H2 untuk setiap mol N2. Perhitungan ekses reaktan untuk optimalisasi konversi. Yang kedua, analisis komposisi feed. Pengukuran kemurnian gas nitrogen. Evaluasi kontaminan dalam umpan gas hidrogen. Perhitungan koreksi stoikiometri berdasarkan kemurnian. Yang ketiga, optimalisasi rasio.
evaluasi pengaruh ekses H2 terhadap konversi, analisis cost benefit dari variasi rasio reaktan, penentuan rasio optimal berdasarkan kondisi operasi. Perhitungan hasil teoritis. Basis perhitungan. Penentuan basis kalkulasi 100 mol 100 ke mol N2. Perhitungan kebutuhan H2 stoikiometri. Analisis potensi produksi NH3. Konversi massa. Perhitungan berbasis berat molekul N2 sama dengan 28, N2 sama dengan 28.014 gram per mol. H2 2016 gram per mol. NH3 17.031 gram per mol. Analisis neraca massa komponen. Evaluasi distribusi produk. Faktor koreksi. Pertimbangan efek suhu dan tekanan. Kedua, koreksi untuk gas dan non-ideal. Perhitungan fugasitas komponen. Analisis yield aktual. Metodologi pengukuran. Sistem sampling dan analisis. Teknik pengukuran konsentrasi. Validasi data operasional. Perhitungan efisiensi. Penentuan conversion rate. Analisis selektivitas reaksi. Evaluasi yield overall. Parameter operasional stoikiometri. Variabel proses. Pertama, tekanan operasi. Rank 150 m. Optimasi berdasarkan kesetimbangan pengaruh terhadap kinetik reaksi. Dan yang kedua, suhu reaksi. Rank 380 sampai 450 derajat Celcius. Dampak terhadap laju reaksi. Pengaruh pada kesetimbangan waktu tinggal. Optimasi GHSV, gas Hourly Space Velocity. Pengaruh terhadap konveksi. Evaluasi produktivitas. Sistem katalis. Karakteristik katalis. Komposisi dan struktur. Luas permukaan aktif. Stabilitas termal. Kinerja katalis. Aktivitas katalitik. Selektivitas reaksi. Lifetime dan deaktivasi. Efisiensi reaksi. 1. Analisis konversi. Konversi single pass 15-20%. Konversi overall dengan recycle 65% sampai dengan 70%. Faktor pembatas kesetimbangan. 2. Evaluasi yield. Yield produk NH3 75-80%. Loss analysis. Purge loss 2-3%. Sistem pemisahan 1-2%. Kebocoran sistem kurang lebih 1%.
3. Efisiensi bahan baku. Utilisasi NZ 85 sampai 90%, efisiensi H2 82 sampai 87%, recovery system recycle 95 sampai 90%. Optimalisasi parameter. 1. Kondisi operasi optimal. Tekanan 250 sampai dengan 270 atm, suhu 420 sampai dengan 440 Celcius. GHSP 10.000 sampai dengan 12.000 H min. Pengaruh variabel korelasi tekanan konversi. Efek suhu pada selektivitas, impact waktu tinggal. 3. Sistem katalis. Aktivitas versus waktu operasi. Regenerasi dan maintenance. Optimalisasi loading katalis. Analisis ekonomi. 1. Konsumsi energi. Konsumsi gas 60 sampai 65% total energi. Pemanasan reaktor 20 sampai 25%. Sistem pemisahan 10 sampai 15%. 2. Efisiensi biaya. Cost per ton NH3, return of investment payback period. 3. Sustainability. Carbon footprint, efisiensi energi, environmental impact. Kesimpulan. Aspek teknis. Optimalisasi proses. Pencapaian konversi optimal melalui pengaturan parameter operasi. Peningkatan efisien melalui sistem recycle. Minimalisasi losses melalui maintenance yang tepat. 2. Sistem pengendalian. Implementasi advanced process control. Optimalisasi real time. Predictive maintenance. Aspek ekonomi. 1. Peningkatan efisiensi. Reduksi biaya operasional 15-20%. Peningkatan margin 10-12%. Optimalisasi penggunaan utilitas. 2. Sustainability. Reduksi emisi CO2 8-10%. Peningkatan efisiensi energi 12-15%. Pengurangan waste 5-7%. Saran. 1. Implementasi teknologi. Upgrading sistem kontrol, modernisasi sistem monitoring, implementasi digital twin. 2. Operasional excellence. Program maintenance terpadu, pelatihan operator, standar operation produksi update. Sustainability initiatives. Green technology adoption. Energy recovery system. Waste minimization program. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, dan ini adalah kelompok dari kami, ada 5 orang, dan sampai di sini saja mungkin penyampaian materi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.